Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini sama kayak biasanya setiap kita masuk weekend atau akhir pekan. Dan di hari Sabtu ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari Bobotoh kembali. Nah, dan ada juga beberapa berita yang dijamin menarik lah untuk episode kali ini. Dan selengkapnya kita langsung aja bahas di video hari ini. Baik Boboto, sebelumnya saya ucapin hatur nuhun pisan buat seluruh pemain dan tim ofisial Persib termasuk tim pelatih yang sudah membawa 3 poin kembali ke Bandung. Dan kita meraih hasil maksimal tadi malam pada saat melawan Bayangkara FC dengan skor akhir 2-1. Dan semoga ini berlanjut di sisa pertandingan di musim ini ya. Dan ya mudah-mudahan masih ada sedikit asa atau sedikit harapan untuk kita setidaknya berjuang sampai maksimal mungkin. Dan langsung aja kita masuk di pertanyaan yang bobotoh pertama. Kang, apakah benar Persib tidak boleh draw apalagi kalah jika masih ingin juara? Nah, kalau secara hitung-hitungan memang benar. Kalaupun Persib sekali kalah sudah otomatis PSM yang masih belum bertanding itu sudah juara. Jadi kalau kalah ke depannya ya sudah PSM tanpa bertanding pun udah jadi juara. Nah, kalau Persib draw itu PSM lihat kalau misalkan draw juga masih ada harapan. Tapi kalau sudah PSM menang sekali aja melawan tim di sisa laga terakhirnya ya sudah, itu kita sama sekali sudah tidak bisa mengejar poin dari PSM. Jadi harapannya sangat-sangat kecil tapi ya kita setidaknya semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan gitu ya. Mudah-mudahan ya hasilnya terbaik lah di sisa laga terakhir Persib Bandung. Nah, ini juga kalau bicara peluang memang untuk juara berat, tapi kita di sini natap posisi 2 aja minimal. Karena untuk posisi 2 ini akan lolos otomatis ke AFC Cup ya. Jadi kalau untuk peringkat yang pertama otomatis nantinya PSM itu akan masuk di Liga Champions Asia dan posisi 2-nya itu akan masuk di AFC Cup. Sedangkan posisi 3 itu nanti akan melalui tahap playoff dulu untuk main di AFC Cup menemani Persib Bandung. Mudah-mudahan ya siapapun nantilah, entah itu kan posisi 3 ada Persija Jakarta akan menghadapi playoff dulu sehingga apakah akan menemani Persib Bandung atau tidak. Namun di sini juga teman-teman Boboto pasti ada yang masih bingung apakah perbedaan dari AFC Cup atau Liga Champions Asia. Nah, di sini saya akan coba kasih sedikit edukasi saja sebenarnya. Sebenarnya udah saya pernah bahas juga di video-video saya sebelumnya, tapi nggak ada salahnya lah. Mungkin ada yang baru bergabung. Buat teman-teman, jadi untuk di kompetisi benua Asia ini ada 2. Sama dengan piala Piala Champion di Eropa, itu kan kalau Liga Champion dan Liga UEFA gitu kan ada dua kompetisi. Nah, di benua Asia juga ada Liga Champion Asia dan AFC Cup. Jadi kalau Liga Champion Asia kasta pertamanya atau AFC Cup itu kasta keduanya. Nah, ini untuk posisi pertama sudah otomatis lolos ke Liga Champion Asia kasta pertama. Lalu posisi 2 masing-masing klub di akhir musim akan lolos langsung ke AFC Cup gitu ya. Lalu posisi 3 di masing-masing klub sampai akhir musim itu akan melewati babak playoff dulu. Apakah memang lolos atau tidak untuk ke AFC Cup. Nah, itu sedikit mengenai bocoran atau sekedar sharing aja lah. Masih ada yang bingung antara Liga Champion Asia ataupun AFC Cup gitu ya. Nah, untuk sekalian saya bahas juga untuk AFC Cup ini, nanti yang bermain di tahun 2023 ini sudah dipastikan untuk Persib Bandung akan mewakili wakil dari Indonesia di AFC Cup dan di Liga Champions Asia-nya Bali United. Karena ini yang menang pada tahun 2019
kompetisi 2022 ya, 2021 2022. Jadi 2023 ini yang mewakili Liga Champions Asia Bali United, di AFC-nya ada Persib Bandung. Atau di kemarin lah sebelum 2022 gitu ya, AFC Cup ataupun Liga Champions Asia masih memberlakukan aturan 3+1. Jadi 3 pemain asing dari mana saja plus 1 pemain Asia yang boleh dimainkan di Liga Champions Asia ataupun AFC Cup. Nah, berbeda nanti di tahun 2023-2024. Kayaknya bukan, saya nggak tahu nih apakah diberlakukan musim ini nanti bulan Agustus atau di tahun depan. Jadi kalau untuk di regulasi terbaru 2023-2024 untuk penyelenggara ini mengadakan atau merubah regulasinya menjadi 5 pemain atau 5+1, 5 pemain asing dari manapun plus 1 pemain Asia. Jadi ya pemain asingnya bisa 6 dalam satu tim. Memang ini sedang atau ada yang protes lah 3 negara diantaranya India gitu dan ya 2 negara lain saya lupa. Itu Indonesia tidak termasuk yang memprotes, tapi memang jika ini sejalan dengan keputusan Erick Thohir yang atau musim depan akan memberlakukan 4+1 juga, 4 pemain asing plus 1 dari Asia, itu juga akan memudahkan untuk Persib Bandung yang nantinya akan berlaga di AFC Cup. Jadi bocoran juga di sini, tapi bukan rumor pemain ya. Kemungkinan kalau Asia tetap ada di Daisuke 1, namun kayaknya 1 berpotensinya kayaknya sih ininya ke bule lah, ke Eropa ya, bule Eropa lah gitu, bukan Asia. Kayaknya sih gitu kalau misalkan Persib ya. Tapi ya nantilah bahas rumor, bahas pemain, asal pemain posisinya apa, waktunya ada sendiri. Jadi bukan saat ini hanya ya sedikit guyon aja lah gitu ya. Dan kita masuk di pertanyaan yang kedua. Kang, gimana nasib Luis Milla musim depan? Apakah masih di Persib atau tidak? Nah, ini masih terus ada pertanyaan ya, insya Allah tetap Luis Milla akan di Persib musim depan. Karena ya dari manajemen juga sudah tidak ada masalah apapun. Tidak ada yang harus dipermasalahkan dan ya sudah bicara baik-baik dan ya memang sudah tetap akan ada di musim depan, tetap akan ada di Persib gitu ya, insya Allah. Dan ini juga ada bocoran dari penilaian sekalian dari Luis Milla juga, penilaian pemain tadi malam yang menghadapi Bayangkara FC. Jadi saya petakan 5 pemain teratas saja biar nggak kepanjangan saya bacainnya. Soalnya sih dikiriminnya datanya panjang nih. Jadi begitu saya lihat loh kenapa dikirimnya panjang banget. Tapi ya saya coba bacain 5 aja. Untuk yang pertama yang poin tertinggi itu ada diperoleh oleh DDS atau David Da Silva dengan poin 6,9. Yang kedua Daisuke Sato 6,7, ketiga Robby Darwis 6,5, keempat Ciro Alpes 6,2, dan terakhir Nick Kuipers dengan poin 6. Jadi itu 5 pemain yang dianggap bermain cukup baik tadi malam oleh Luis Milla ya. Dan tambahan info juga tadi malam ternyata David Da Silva itu menjadi man of the match dengan menciptakan 1 gol ke gawang Bayangkara FC. Dan dengan demikian DDS tercatat di sejarah hidup Persib Bandung dengan mencetak 21 gol dalam 1 musim. Dan ini bersanding dengan 2 legenda sebelumnya, yaitu ada Sutiono Lamso dan Sergio Van Dijk yang berhasil menciptakan 21 gol dalam 1 musim. Tapi catatannya adalah di sini DDS masih bermain dan musim ini belum selesai. Jadi masih ada beberapa laga ke depan sehingga masih bisa menambah catatan golnya. Jadi ya bisa menjadi sejarah baru lah di Persib, dan saya juga secara pribadi ngucapin terima kasih atas poin kemenangannya tadi malam, atas golnya ke gawang Bayangkara FC, dan terima kasih juga sudah menjadi tinta emas di sejarah Persib Bandung yang ya nggak akan mungkin hilang lah, karena untuk sejarah kan tentu tertulis ya. Dan terakhir saya juga mau info sedikit mengenai laga antara
Timnas Indonesia melawan Timnas Burundi nanti malam dalam ajang FIFA Matchday yang akan diselenggarakan di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, itu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan video.com. Nah, di sini juga teman-teman kalau yang mau nonton langsung ke stadion, saya tadi intip masih ada tiketnya, tapi nggak tahu ya jumlahnya berapa lagi, tapi masih ada. Itu teman-teman bisa beli di tiket.com, langsung buka aplikasinya aja atau di download dulu aja tiket.com, atau nggak perlu download di handphone, lewat laptop pun sudah bisa langsung online ya, tinggal bikin akun saja di situ. Untuk harga tiket VIP itu 400.000, lalu Tribun Barat samping VIP 175.000, dan Tribun Timur, Utara, serta Selatan 125.000. Jadi paling murah Tribun Timur, Utara, dan Selatan itu di 125.000. Ya, kita doakan sama-sama lah timnas bisa menang nanti malam karena bisa memperbaiki peringkat di FIFA gitu ya. Dan mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan juga selamat berakhir pekan. Assalamualaikum, bobotoh, salam dunia.